selesai. Oke, karena kayaknya gini, kita berdiri saja anak-anak. Hafal semua lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya? Oke, kita bernyanyi. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, tanah bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, silakan. Itu tujuannya Ibu. Kenapa kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Karena ini menyangkut dengan dimensi P5, ya. Karena dalam pembelajaran ini ada 4 dimensi P5 yang akan kita terapkan, yaitu yang pertama berakhlak mulia, yang kedua gotong royong, yang ketiga adalah mandiri, dan yang keempat adalah kreatif, ya. Oke. Sebelumnya itu, Ibu akan menampilkan materi. Ini ada materinya. Oke, sekarang Ibu, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi eksponen. Ya, eksponen ya. Kemudian dari materi eksponen ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu yang pertama, anak-anakku bisa memiliki sikap mandiri dan kreatif dalam mengidentifikasi sifat-sifat eksponen. Yang kedua, anak-anakku dapat meningkatkan kemandirian belajar dalam mengidentifikasi sifat-sifat eksponen. Kemudian yang ketiga, anak-anakku dapat menunjukkan kemandirian dalam menggunakan sifat-sifat eksponen dalam menyelesaikan dan menentukan nilai eksponen. Yang terakhir masih ada. Yang terakhir itu adalah anak-anakku bisa membuat proyek materi sebuah proyek tentang sifat-sifat eksponen. Oke. Itu adalah tujuan yang ingin kita capai ya pada pembelajaran ini. Kemudian ini adalah peta konsep, lihat tidak? Ya. Oke, ini adalah peta konsep pembelajaran eksponen ada 3. Yaitu yang pertama adalah sifat-sifat eksponen, yang kedua adalah fungsi eksponensial, dan yang ketiga adalah bentuk akar. Oke, sebelum Ibu lanjut, terlebih dahulu Ibu pengenalan tentang eksponen. Sekarang yang pertama, apa yang dimaksud dengan 2/3? Ada yang bisa jawab? Coba silakan berdiri nak. 2 kali 2 kali 2. Oke, maksudnya itu apa? 3 kali 2 aja. Oke, 2 berulang sebanyak 3 kali. Oke, sekarang yang kedua, jika kelak kamu adalah orang yang ahli dalam perhitungan, posisi apa yang ingin kamu capai, yang ingin kamu inginkan? Siapa? Profesi apa yang ingin kamu capai? Profesi. Ya, profesi apa? Kenapa? Apa Reza? Sebagai apa Reza? Arya? Oh, arsitek.
tentang apa manfaat dari eksponen. Oke. Setelah kita tahu apa itu manfaat dari eksponen, berarti ada dalam angan-angan kita bahwa manfaat eksponen seperti ini. Bisa dalam ilmu biologi, ya, bisa dalam ilmu perbankan, menghitung bunga majemuk. Kemudian bisa dalam ilmu sosial. Ilmu sosial itu dalam pertumbuhan pertumbuhan penduduk. Oke, sekarang setelah itu ini ada penerapan dari eksponen. Yang pertama adalah hari ini kita akan membahas materi fungsi eksponensial. Materi ini sebenarnya cukup dekat dengan diri kita, yaitu dapat membantu menjelaskan kondisi pandemi corona saat ya, ini. ingat pandemi corona ya. Ternyata itu virusnya dia bisa dihitung dengan eksponen. Salah satu perspektif yang dapat Perkembangannya. digunakan yaitu karena sifat penyebaran virus corona yang bersifat eksponensial atau berlipat ganda. Penyebaran eksponensial ini dapat kita lihat dengan memperhatikan angka reproduksi sebuah penyakit. Apa itu angka reproduksi? Angka reproduksi adalah jumlah rata-rata orang yang bisa ditulari seorang yang terpapar sebuah penyakit. BBC News Indonesia menyatakan bahwa besar angka reproduksi virus corona adalah 3. Artinya, satu orang yang positif corona rata-rata menularkan virus ini kepada 3 orang sehat Yang lainnya. virus corona itu bisa dengan Kembali ke topik semula. perhitungan eksponen ya. Penyebaran virus Fungsi corona eksponen. sangat besar. Mari kita berandai-andai, jika angka reproduksi corona bersifat konstan, yaitu hanya bernilai 1, maka penyebaran kasus corona akan seperti ini. Pada awalnya, kita mengasumsikan terdapat 1 orang yang terpapar virus corona. Maka pada periode pertama akan ada 1 orang baru yang terpapar corona. Pada periode kedua, 1 orang baru tersebut akan menularkannya kepada 1 orang yang lain. Pada periode ketiga akan ada 1 orang baru lagi yang terpapar corona. Begitu juga dengan periode keempat. Tapi nyatanya angka reproduksi virus corona bersifat eksponensial, yaitu bernilai 3. Maka peningkatan kasus corona akan seperti ini. Pada awalnya, kita mengasumsikan terdapat 1 orang yang terpapar virus corona. Maka pada periode pertama akan ada 3 orang baru yang terpapar corona. Pada periode kedua akan ada 9 orang baru yang terpapar corona. Pada periode ketiga akan ada 27 orang baru lagi yang terpapar corona. Pada periode keempat akan ada 81 orang baru lagi yang terpapar corona. Nah, sedikit intermezzo, apakah kamu bisa melihat pola bilangan berpangkat atau eksponensial? Nah, back to the topic. Jika kita membandingkan kedua kasus tersebut, pada periode kedua tidak begitu menunjukkan jumlah yang begitu signifikan. Namun, ketika dari periode ketiga dan seterusnya, jumlahnya sangatlah berbeda jauh. Karena pada kasus kedua, jumlah yang terpapar terus berlipat ganda. Nah, ini adalah gambaran kasar mengapa penyebaran kasus corona sangat besar. Begitulah kira-kira penjelasan singkatnya. Menurut kamu, jika di sebuah daerah terdapat 2 orang yang terpapar corona, bisakah kamu menentukan jumlah kasus baru pada periode kelima? Atau lebih jauh lagi, bisakah kamu membuat rumusan atau pola untuk menentukan jumlah kasus baru untuk setiap periode? Terus semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Oke, ini adalah penerapan dalam eksponen. Jadi eksponen itu ternyata virus corona itu yang kemarin ya, itu ternyata bisa dihitung dengan eksponen ya. Bakteri juga itu, perkembangan bakteri itu bisa juga dihitung dengan eksponen. Jadi eksponen itu banyak manfaatnya dalam ilmu biologi. Oke. Sekarang ada tidak yang bisa jelaskan apa itu eksponen? Apa itu eksponen? Yang kalian biasa dengar itu eksponen apa?
kemudian ada manfaatnya, kemudian ada penerapannya. Coba tegang-tegang sudah, coba berdiri semua. Sebelum kita masuk kegiatan inti, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya begini, coba berdiri semua. Ice breakingnya seperti ini. Kelipatan 4. Kalian menghitung 1, 2, 3, dan pada saat 4 kalian tidak sebut. 4 itu tepuk tangan 2 kali. Oke? Tahu kelipatan 4 toh? 4, terus 8, terus 11, terus 12. Jadi yang itu 4, 8, 12, 16, 20 itu tepuk tangan saja kalau sampai di situ ya. Yang salah silakan mundur. Yang dekatnya lanjutkan. Oke? Oke. Ibu mulai. 1, 1, 2, 3, 1, 2, mundur. Lanjut. 4 setelah 4 berapa? 5, Oke, mundur. Ibu mulai ulangi lagi. Saya dari kiri lagi. Saya dari kiri lagi ya. Oke? Mulai. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 19, 20. Mundur Putri. Oke. Jadi itu tadi ya. Oke, sudah, silakan kembali anak-anak yang salah tadi. Berarti kurang konsentrasi Putri tadi. Ya. Oke, silakan duduk. Itu tadi speakingnya jadi tentang kelipatan 4. Ya. Ternyata Putri dengan siapa tadi yang tidak konsentrasi? Jadi kayaknya Putri ini tidak serapat pergi sekolah ini sama Iya. sama Rina ini. Dia kurang fokus, dia tidak fokus. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, sekarang setiap kelompok sudah sudah duduk berdasarkan kelompoknya ya? Oke, kalau sudah, sekarang Ibu bagikan LKPD. Ini LKPD-nya sesuai dengan warna kelompok masing-masing. Jadi kelompok 1 warna biru, kelompok 2 hijau, kelompok 3 pink, kelompok 4 kuning, dan kelompok 5 adalah putih. Jadi ada 5 warna sesuai dengan kelompok masing-masing. Jadi silakan ketua kelompok 1 bagikan, bagikan ke teman-temannya. Kelompok 2 hijau, kelompok 3 4 5. Jadi silakan ketua kelompok, silakan Ibu bagikan itu LKPD-nya ke masing-masing anggota kelompoknya ya. Silakan dibagikan ya. Silakan kalian bagikan itu berdasarkan dengan anggota kelompoknya masing-masing. Oke, silakan dibagikan dulu berdasarkan dengan kelompok. Bagikan saja. Ini adalah letter. Oke, silakan dibagikan teman kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah? Tunggu. Oke, sudah? Oke, sudah. Oke. Di situ dalam LKPD ada identitas. Jadi silakan diisi identitasnya, nama, kelompok, kelas, ya. Di situ di LKPD ada nama kelompok, kemudian tulis anggota kelompoknya ya. Silakan ditulis anggota kelompoknya, ya. Oke? Sudah? Sudah? Oke. Kemudian bersama-sama dengan anggota kelompoknya kalian mengerjakan itu LKPD. Silakan berembuk dengan anggota kelompok masing-masing mengerjakan itu LKPD-nya. Kemudian ini bisa ya, silakan dikerjakan LKPD-nya. Kemudian itu yang tahap pertama, ini langkah-langkahnya ya. Nah, langkah-langkah menyelesaikan LKPD itu yang pertama adalah menyajikan masalah. Di situ di LKPD ada masalahnya, yaitu 1, 2, dan 3.
Google. Kan semua terbuka komputernya ya? Tersambung dengan internet ya? Oke, ya? Ya? Tersambung dengan internet ya? Oke, semua jadi silakan cari di Google. Buku HP juga bisa, pakai HP juga bisa. Oke. Setelah itu, yang ketiga adalah menganalisis. Yang ketiga adalah mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi itu bisa melalui Google juga. Kemudian selanjutnya menganalisis. Di sini menganalisis adalah setelah kalian menemukan produknya, menemukan jawabannya, kalian menganalisis dengan cara bisa dalam bentuk diagram, bisa dalam bentuk tabel, dan bisa dalam bentuk grafik ya. Paham? Paham. Paham? Semangat dong, paham? Kemudian langkah kelima. Langkah kelima itu adalah kalian membuat produk. Produk di sini yang ingin kalian buat adalah video animasi bergerak. Jadi di sini di LKPD ada petunjuknya. Di LKPD ada petunjuknya bahwa yang akan dibuat adalah video animasi bergerak tentang sifat-sifat eksponen. Oke. Kemudian yang terakhir nanti kalian menyajikan produk. Jadi ibu kasih waktu selama 30 menit untuk mengerjakan. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Ya, sambil berdiskusi diperhatikan ini nak. Produknya itu adalah membuat video animasi, di mana di dalamnya terdapat sifat-sifat eksponen. Kemudian menjelaskan sifat-sifat eksponen secara visual. Kemudian itu project kalian buatkan tujuan. Apa tujuan dari project itu? Membuat project itu bisa dengan aplikasi software yang lain, bisa dengan CapCut, bisa dengan Canva. Saya kira anak-anakku ahli semua dalam ini karena itu adalah jurusannya ya. Oke? Paham? Paham? Oke, silakan. Ya, silakan mengerjakan LKPD yang telah dibagikan. Atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Coba angkat tangan yang ingin bertanya. Coba ditanya. Coba. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Murni. Mengapa eksponen berguna dalam sains dan biologi? Ya, dia berguna dalam sains biologi karena dia itu berguna untuk perhitungan bakteri. Kayak tadi virus corona ya. Oke. Kemudian tentang LKPD, ada yang ditanyakan? Jelas di situ nomor 1, 2 dan nomor 3. Coba dilihat nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jelas tidak? Ada yang ditanyakan? Nomor berapa yang ingin ditanyakan? Nomor berapa? Nomor 1 bagaimana? Nomor berapa yang ditanyakan? Yang mana Priska? Oh ini nomor 3. Oh ini nomor 3. Ini nomor 3. Ini kan bentuknya seperti ini. Ini bentuk apa? Ini bentuk perharian ya. Ini caranya bukan untuk cara ini kan bentuknya. Oke? Ada lagi? Ya, yang nomor 3 ya. Ini kan bentuk apa ini? Perkalian ya? Kalian toh? Nah, biasa dapat toh? Perkalian toh? Nah, perkalian ini bagaimana caranya bisa menentukan n-nya sebanyak n dan sebanyak perkalian. Jadi nanti di sini, nah sebanyak berapa? Apakah sebanyak m atau sebanyak m? Oke? Bisa semua pakai aplikasi Canva toh? Bisa. CapCut juga bisa ya? Iya bisa. Masa anak
menyajikan proyek ya. Oke, kira-kira siapa yang bisa? Coba angkat tangan kelompoknya, siapa yang bisa untuk menyajikan proyeknya? Siapa? Indra. Oke, Indra Merajaya, silakan kelompok 5 ya. Oke, kelompok 5 silakan. Sama kelompok 5. Oh, kelompok 5 dapat warna putih kertasnya. Iya, Bu. Dari hasil Pakai sama temannya. Oh, sudah dikirim tadi sama ibu ya tugasnya. Tunggu sebentar ibu cari ya. Sifat-sifat eksponen. Pada tugas kali ini kami akan menjelaskan pengertian eksponen, sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen. Pada tugas kali ini kami akan Dijelaskan dulu laporannya. menjelaskan pengertian. Jelaskan dulu laporannya. Ya, Dari menentukan rumus ya. Mas dulu yang pertama menentukan rumus. Ini kan ada nomor 1. Nah, menentukan rumus. Ini kan sifat apa? Yang pertama sifat eksponen. Bentuk apa yang pertama? Bentuk jumlah ya. Oke, yang pertama adalah bentuk Oke. Nah, bentuk perkalian ya. Bentuk perkalian yang pertama ya. Oke. Setelah menemukan ya, langsung presentasenya Indra, produknya. Iya. Iya. Dari hasil menemukan dan menyelesaikan sifat eksponen, kita dapat membuat proyek berupa video animasi bergerak tentang sifat-sifat eksponen yang akan kami tampilkan. Ya, Sifat silakan. eksponen. Ini. Pada tugas kali ini kami akan menjelaskan pengertian eksponen, sifat-sifat eksponen, contoh soal eksponen. Adapun tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan pengertian eksponen, menjelaskan sifat-sifat eksponen, contoh soal eksponen, dan penjelasan. Alat yang kami gunakan adalah handphone. Bahan yang kami gunakan untuk mengedit ini adalah aplikasi Capcut. Di Capcut semuanya ada. Adapun anggota kelompok kami yaitu Indra Pradaya, Panianti, Dina, Nur Mardatilla, dan Muhammad Syahri Sapalevi.
Eksponen adalah bentuk pergantian suatu bilangan dengan dirinya sendiri. Contohnya 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Bentuk umum dari E adalah A pangkat N. A sama dengan bilangan pokok, N sama dengan bilangan berpangkat atau eksponen. P pangkat M tambah N sama dengan P pangkat N kali P sifat 2. P pangkat M kurang P sama dengan ini dibagi. P pangkat M E pangkat N berarti ini dikali. Sederhana kalau bentuk berikut A pangkat 2 kali A pangkat 3 sama dengan A pangkat 2 tambah 3 sama dengan A pangkat 5. Jadi ditambah ya teman-teman. Kalau yang ini dikurangnya 3 pangkat 5 bagi 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 5 kurang 3 sama dengan 3 pangkat 2. Kalau ada tanda begini, tanda kurung berarti dikali ya teman-teman. Ya itu 2 suatu pangkat 3 animasi ya. kali 2 sama Animasi dengan 2 bergerak ya. pangkat 6. Suara dengan gambarnya. Iya. Sudah? Sudah habis? Sudah habis? Sudah? Sudah selesai sampai sini? Oh ya, ini termasuk kreatif ya, karena dia menggunakan bahasa sendiri, animasi suaranya sendiri, kemudian dia menggunakan animasi bergerak yang lucu-lucu, yang bersemangat ya. Oke? Bisa semua ya anak-anak seperti ini ya? Iya, ahli semua dalam Canva dengan Jaksu. Oke, terima kasih. Aplaus untuk kelompok 5. Suatu karya yang inovatif karena dia memakai suara sendiri. Oke? Oke, silakan. Terima kasih kelompok 5. Oke, jadi anak-anak tuh videonya seperti ini ya. Jadi ada yang pakai Canva, ada pakai Indra tadi ini pakai apa? Aplikasi Capcut. Oh, Capcut. Oke, aplikasi Capcut. Ya. Canva juga ya. Oh, jadi digabung antara Canva dengan Capcut. Oke, kreatif betul. Sangat kreatif. Oke, sekarang setelah kita melihat penampilan dari menyajikan produk, ya, project tentang video animasi tentang sifat-sifat eksponen. Sekarang ada tidak dari anak-anak sekalian yang bisa menyimpulkan dari awal pembelajaran sampai temannya menyimpulkan sampai temannya menyajikan suatu project? Ada yang bisa? Coba katakan, coba Nova. Baik, kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari pembelajaran tadi yaitu kita dapat menyimpulkan beberapa sifat eksponen. Yang pertama, sifat menunjukkan jumlahan pangkat. Yang kedua, sifat pengulangan pangkat. Yang ketiga, eksponen nol. Yang keempat, sifat perkalian eksponen dan dalam berbagai biologi atau ekonomi. Sudah? Jadi sifat-sifat eksponen mulai dari penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, ya, dan eksponen nol. Oke. Oke, terima kasih banyak Nova. Ya, itu adalah salah satu kesimpulan dari materi kita. Dan yang terakhir adalah dapat membuat suatu project. Oke, sekarang ini kesimpulannya ini itu dari anak-anak ya. Sekarang kesimpulannya Ibu, itu yang pertama. Yang pertama adalah dengan pembelajaran ini anak-anak tuh sudah menunjukkan sikap mandiri dan kreatif dalam mengidentifikasi sifat-sifat eksponen. Oke, kemudian yang kedua, anak-anak tuh bisa menunjukkan kemandirian belajar dalam mengidentifikasi sifat-sifat eksponen. Kemudian yang ketiga, anak-anak sudah bisa menggunakan sifat-sifat eksponen, terutama dalam membuat suatu project. Apa tadi projectnya?
5. Ya, sudah terkumpul semua ya. Oke anak-anak, di sini dari hasil yang kalian kerjakan di LPPD ini, ternyata dari nomor 1 dan nomor 2 ini benar semua, ya. Ya kalian kan bisa paham nomor 1, berarti kalian sudah paham tentang perkalian eksponen. Nah, kemudian ini nomor 2 ini saya lihat juga sudah benar semua tentang pembagian eksponen. Nah, di sini yang ada beberapa orang ini yang kurang bagaimana ini adalah nomor 3. Ada sekitar 5 orang yang belum terlalu tepat caranya merumuskan nomor 3. Jadi nanti yang dengan ini pembuatan proyeknya ini masih ada yang kurang-kurang menarik, belum ada suaranya, ya. Jadi nanti yang kurang itu kita bisa ke ruangan guru ya, ibu bimbing ya. Ibu akan bimbing tentang soal nomor 3, merumuskan perpangkatan dan membuat proyek yang kreatif dan inovatif menggunakan capcut dan Canva. Oke, sekarang sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini, ada sedikit motivasi, ya. Ada sedikit motivasi untuk anak-anakku agar kalian selalu semangat dalam belajar. Yang pertama itu adalah pendidikan adalah ujian jika sukses. Yang kedua, setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Betul. Kemudian yang ketiga adalah jangan takut mencoba, karena kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Belajarlah dari kemarin, jadikan hari ini dan semangat untuk anak-anakku ya. Jadi intinya jangan pernah takut untuk belajar, terutama pelajaran matematika. Jadi matematika adalah pelajaran yang Sebelum ibu akhiri pembelajaran ini, coba ketua kelas tutup dengan doa. Kita berdoa bersama-sama. Seluruhnya siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, dan ibu akhiri dengan sukses selalu dan akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Sifat-sifat eksponen. Pada tugas kali ini kami akan menjelaskan pengertian eksponen. Sifat-sifat eksponen, contoh soal eksponen. Adapun tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan pengertian eksponen, menjelaskan sifat-sifat eksponen, contoh soal eksponen, dan penjelasan. Alat yang kami gunakan adalah handphone. Bahan yang kami gunakan untuk mengedit ini adalah aplikasi Capcut. Di Capcut semuanya ada. Adapun anggota kelompok kami yaitu Indra Prajaya M, Panianti, Dina, Nur Mardatilla, dan Muhammad Syahreza Pahlevi. Eksponen adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri. Contohnya 2/3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Bentuk umum dari E adalah A pangkat N. A sama dengan bilangan pokok, N sama dengan bilangan berpangkat atau eksponen. P pangkat M tambah N sama dengan P pangkat M kali P sifat 2
P pangkat M kurang P sama dengan ini dibagi. P pangkat M, E pangkat N, berarti ini dikali. Sederhanakanlah bentuk berikut. A pangkat 2 kali A pangkat 3 sama dengan A pangkat 2 tambah 3 sama dengan A pangkat 5. Jadi ditambah ya teman-teman. Kalau yang ini dikurang ya 3 pangkat 5 bagi 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 5 kurang 3 sama dengan 3 pangkat 2. Kalau ada tanda begini, tanda kurung berarti dikali ya teman-teman. 2 pangkat 3 kali 2 sama dengan 2 pangkat 6. Pengertian eksponen. Eksponen adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri. Penjelasan. Bentuk umum dari bilangan A adalah IA. A sama dengan bilangan pokok atau basis. N sama dengan bilangan atau eksponen.